kita sekarang lagi ke skill lah Pak ya. Komunitas sekarang di Medan Pak itu nggak lagi. Saya kan dia punya Pak itu restoran itu. Jadi sebenarnya itu miss kalau aku bilang. Ya karena Setengah ton. itu kenal ya, Sumpah ada udah. 2,5 ton. Yang habisin panen dia kan aku juga yang berasa. Yang dia bangun baru di sebelahnya itu 75 kolam lagi udah cepat jalan juga. Udah. Tapi kan permasalahannya kan melihat dari situlah kita mulai baru berpikir gitu loh. Ketika kita menginvestasikan uang hampir 1 miliar, Dia jor-joran betul dari hitungan. kalau kita masih jadi gini, ibaratnya kalau melihat aku sih kulit ya bisa beli handphone Apple nggak bisa beli data. Oh, Kalau aku iya, bilang, istilahnya gitu loh dia. kenapa? Kalau aku punya bisnis 1 miliar, nggak akan kuserahkan lagi ke anak SMP bekerjanya. Apalagi aku tidak aktif 100% di bisnis itu. Bahkan kita lah misalnya Pak Tom, kita nggak bisa aktif 100%. Dia Berarti percayakan sama Berarti satu-satunya cara, aku cari orang yang mahir dan ahli, aku bayar. Biarpun aku untungnya sedikit, yang penting bisnisku 1 Jalan. miliar itu jalan. putar ini. Jadi ada kesalahan di SDM. Karena kayak gini, dulu dia buat 25. Belum sempat apa, tambah lagi terus, mainkan lagi 75 kolam. Itu yang mesti dia bagi. Dan akhirnya kita mulai berpikir, sekarang berarti Raja di Medan harus bisa menciptakan orang-orang yang pintar di budidaya ikan geoblok, tapi digaji tidak seperti sarjana kan gitu. Ujung-ujungnya kan begitu nih. Enggak kompatibel ini. Ya kalau kemarin kan modelnya dia carinya susah bayar yang mahal contohnya. Nah makanya aku sekarang ada praktek kayak gini, anak SMK, anak PKL, nanti dia kita sertifikasi, kita uji kompetensinya. Jadi nanti contohnya kalau Pak Tom ada 100 kolam, Pak Tom ngapain lagi ngambil orang dari kampung? Jangan model kayak gitu lagi. Orang kan sepele kali sama ikan ini. Iya. Dia punya kolam, ambil aja lah dari kampung kita sana katanya. Biar sekedar ngasih makan aja. Cari aja yang dari kampung kita sana, bawa yang berkeluarga katanya kan biar gak kemana-mana. Begitu katanya. Iya, Bangunkan pondoknya, kasih makan tiap bulan kan gitu. Masih ada ya. Nggak seperti itu lagi modelnya. dia harus yang skill, Harus berskill. jadi bisa paham terus. Jadi anak-anak inilah bakal penerus kita ya. Jadi karena kita fokusnya kolamnya sudah bisa dibangun semua, fokus kita tuh kesalahan utama itu adalah di SDM kan. Karena gini, mohon maafnya lah aku bilang, ada orang yang punya uang, tapi nggak punya kemampuan dan nggak punya waktu. Dia berharap sama saya 100% untuk menjalankannya, nggak bisa, saya pun masalah juga kan. Ujung-ujungnya kita juga berpikir gimana, padahal kita butuh ikan Pak. Sampai sekarang itu kita masih butuh ikan. Masih pokoknya pembuangan ada aja. Aman aja. Makanya kemarin kan Seberapa pun. ujung-ujungnya setelah Om Christian kan aku yang mutus. Aku yang putus. Aku putus karena tidak sesuai dengan komitmen. Jadi gini, ikan itu aku ambil untuk aku olah. Ada prosedur teknis yang nggak bisa dirubah dari A, B, C, D, E, F, G. Nah kalau misalnya contohnya prosedur itu Bapak rubah, ya ikannya pasti akan berpengaruh. Kalaupun contohnya ikannya makin bagus, tentunya akan berpengaruh dengan bumbu yang sudah kami siapkan di sini. Ya, produksinya dia Berkaitan semua. Jadi saya bilang ya udahlah, mohon maaf Om kalau memang kita nggak bisa lanjut. Nah, jadi dia uring-uringan. Nah, saya ambil juga ikannya memang. Dia udah sekitar
dia telepon aku, ini kan gimana nggak dipanen-panen, aku dengar mati 1 ton. Ya sama mitranya yang baru itu saya nggak tahu kayak mana modelnya. Mitranya, jadi udah ada mitra baru juga? iya. Kecium, apa namanya? Terenduksi ya. Rumput tetangga lebih harum gitu lah, kurang lebih kan gitu. Kejadiannya di situ dia masalahnya. Ya udah. Jadi betul yang dibilang Bang dulu gini. Kemarin dia pakai adik iparnya itu ya. Sama ada kemanakannya entah apa dari kampung itu lah disuruh yang ngurus kasih makan apa. Iya. Lupa ya waktu pertama itu salah apa namanya? Kurang. Sudah 4 bulan tapi berat masih kenapa kurang makan atau Iya, belum? kurang makan, iya. Terlalu hemat dia kali. Tapi sayang kali dia punya apa namanya potensi tempatnya apa semua sudah. Aku dengar katanya buat jadi benih, buat Pembelian dia. besarkan benih gitu loh. Ya besarkan benih di sistem bioskop nggak akan untung, Mbak. Karena Kenapa Pak milihnya ikan nila nggak ikan nurami atau ikan yang lain gitu? Keunggulannya apa gitu? harga Harga ya? stabil. Iya. Kita bandingkan aja, Pak. Lele, Ya. benih murah, cepat panen, Hmm. jumlah tebar lebih padat, harga nggak stabil. Harganya nggak stabil ya. 10.000 bisa 14.000, bisa 7.000. Wah rusak pembisnis gitu rusak. Kalau Bunuh diri stabil gitu ya, ya, Pak. Kenapa? Karena pakan itu nggak kayak gitu modelnya. Pakan itu Stabil. tetap 12.500. Iya. Nggak ada cerita. Iya, Nggak pabrik pernah ya. turun ke bawah. Naiknya ke atas 13.000, 14.000. Dia harganya dia macam harga cabai dibuatnya. Naik turun itu satu. Yang kedua, ikan lele ini cenderung dia kan kanibal. Iya, kan mau dia makanan. Nah, harus sering disortir, butuh banyak air. Beda badan dia. Nah, terus satu lagi, Besar. dia size dia 9-10. Bapak terlambat panen, Habis. Nggak bakal laku. Nggak laku lagi. Jadi 9-10 tuh mainnya ya. 9-10 mainnya. Bapak terlambat panen nggak laku. Hmm. Jadi tergantung pengepul, makanya harganya naik turun. Daripada nggak saya gini, saya ada barang bang. Iya, aku mau berangkat nih 2 ton, 9-10. Waduh, aku masih ada 2 ton. Kalau bapak tunda 1 bulan lagi, Udah Udah. lebih dari 10 ya. udah 78 pak. 78 mana laku lagi, udah sebesar-besar ini, takut lah orang makannya ke kolam pancing. Bapak kan mikir, ya udahlah berapa lah, yang penting geser aja. Udahlah pak, kalau bapak mau 9.000. Tapi kalau nilai ini mau seberapa banyak itu tetap stabil harga. Nah kalau gurami dia Bikin dia. usianya terlalu lama untuk kita pelihara. Tahun ya. 10 bulan itu dan size-nya mana pernah kita makan gurami 180 gram. Pak kita makan gurami itu 500 gram. Iya, 1 kilo. Nah untuk kali 500 gram itu butuh 1,5 tahun. Wah, Membesarkan setengah kilo aja tuh ya. Iya, 1,5 tahun. Itu kalau masuknya segini yang bibitnya harganya 12.000. Benihnya ini 12.000. Kalau nila berapa biarkan bisa panen? Murah. Kalau mau nilai itu kita targetnya 5 bulan. 5 bulan dari bisa panen. 5 bulan itu kita sudah 4 bulan panen pertama, 6 bulan kosong. Nah, karena kan kita nggak modal tambak. Nah, kalau modal tambak itu kan dia jangka waktunya yang penting udah masuk 8 kilo, angkat semua. Kita kan nggak masuk yang 8 kilo, karena kita nggak jual Kalau ke mulai makan. dari mulai nol ngaku benih 5-6 bulan udah bisa panen lah ya. Untuk mempercepat panen kita besarkan benihnya. Nah, kan semakin besar benihnya, semakin cepat panennya. Semakin sedikit masalahnya. Tapi juga di sisi lain semakin besar posnya. Karena kan biaya ininya juga semakin besar. Nah kalau ikan nila potensinya lah yang masuk akal. Harga jualnya nggak pernah turun, coba cari ikan nila, nggak pernah turun harga jual. stabil gitu. Stabil aja standar. Stabil. Terus satu lagi ya kalau season naik lah. Namanya season tahun baru. Mana lagi dapat ikan nila gitu biasa naik ya. Oh, iya. Baru bakar-bakar. Tapi kalaupun dia turun balik tetap di standarnya Nah. itu. Nah, kalaupun dia mau turun, Di dia level nggak itu akan lagi turun ya. di bawah Ada harga apa? di bawah harga itu, nggak bakal turun di bawah harga itu, dia nggak pernah sejarahnya. Itu satu. Yang kedua, potensi di Eropa justru ikan nila ini kan
lagi digalakin untuk ganti ini, ganti dori. Dari. Dori itu kan dari patin sebenarnya, itu filet. Oh, ikan filet ya. Nah, potensinya tinggi, kuat, besar. Makanya kalau dicek-cek di Amerika aja pun sekarang udah tilapia ya, begitu jadi pengganti Iya, iya. tuna, pengganti bahan. Dan dia rasanya kan macam ikan kakap kalau ikan merah. Nah, arahnya ke situ tilapianya. Ada Terus satu gurami lagi, merah, gurami hitam tuh bedanya di mana? dirasa Dirasa ya? banyak bedanya. Dirasa harga benih juga sedikit berbeda, cara Mana? pemeliharaan Lebih berbeda. tinggi yang merah ya? Tinggi merah. Cara pemeliharaan, rasa ikannya, ikan nila merah ini memang kan dibuat dulu untuk mengganti kakap pak katanya. Hmm. Saya dia dibikinkan kakap tawar kata orang. Rasanya macam kakap. Tapi yang nilai merah itu dia agak lambat pertumbuhannya. Lebih lambat pertumbuhannya tapi lebih tahan. Jadi sebenarnya kalau dia balik tak balik sama. Nah, ini ya, kalau ikan nila besar pertumbuhannya cepat, pakannya sedikit, tapi dia rentan terhadap penyakit. Sementara kolam kita seperti ini kan dia kolamnya yang sering disortir, sering kita istilahnya lebih tinggi tingkat kematiannya, makanya lebih aman untuk ikan nila merah. Bakar itu kan ikan nila merah selam semua. Iya. Kalau untuk ketahanannya bisa berapa ton terpal gini? Waduh, lifetime lah. Kecuali kita datang bawa pisau silet sama Berarti emang udah dijamin ya. dia 10 tahun. 10 tahun masih tahan ya. Nanti saya coba lihat tapi ya cara kampung lah nila merah. Sama saya bandingkan dengan nila terpal dia itu lihat lah. Jadi banyak. Jadi kan faktornya satu, ikan ini bisa besar atau tidak besar itu ada dua faktor. Yang pertama faktor itu berjumlah. Itu nggak bisa kita sangka. Kalau benihnya memang dari indukan yang tidak bagus, ya sudah pasti nggak bisa besar. Tergantung indukan. Nah, yang kedua cara pemeliharaan. Kalau bapak peliharanya di kolam tanah, bapak nggak bisa lebih dari 10 ekor per meter. Itu kan udah ditakdirkan kayak gitu, jangan bapak paksa macam-macam pada aku punya ini, nggak akan bisa. Jadi itu yang kadang orang lupa. Dia bikin misalnya, jadi kalaupun contohnya bisa cepat besar, tapi butuh pakan yang lebih banyak, butuh waktu yang lebih panjang. Misalnya kita punya kolam di depan rumah, ukurannya 1x1, kita isi 100 ekor. Abang dulu isi 100 ekor, 150 ekor bisa kok katanya. Beda karena mungkin di situ tidak bapak penuhi komponen-komponen supaya dia 100 ekor per meter. Ibarat mobil angkot kita isi, muatannya itu 78 nya 15 orang. Awal isi 23 orang. Gembung rebus. Selamat. Tapi kalau perjalanannya 70 km, 70 kilo, ada yang mati di jalan tuh pak. Nggak nyaman lagi. Tapi kalau untuk ini ke amplas saja, kelasnya ditahan-tahan kan aman itu. Nah gitu aja. Persis seperti itu. Perumpamaannya, Iya, gambarannya ya. gambarannya persis. Kita lihat pemasaran merah tuh nggak segini. Lagi naik. Lagi naik. Itu pun agak banyak ya banyak yang hitam dalam dia. Justru kalau menurut aku sekarang, kalau aku ikan nila merah nggak pernah kesusahan jualnya. Jadi sebenarnya kan bisnisnya terbentuk kan, lingkungan ekosistem bisnisnya ini kan dari kita ke kita ini. Kalau macam aku ke Siantar itu sekarang udah, karena wilayah Indonesia udah banyak yang ikan nila merah. Macam contoh Jambi, itu nggak ada lagi nila hitam tuh pak. Merah Nila semua. merah tuh itu. Jambi. Jambi. Kalau Jawa Barat nggak usah ditanya. Jawa Barat tuh. Nggak usah ditanya. Kalau Pulau Jawa itu nggak usah ditanya lah. Itu kelasnya berbeda. Kelasnya berbeda maksudnya kalau ikan nila hitam itu kelasnya rumah makan pinggir jalan. Nah, kalau ikan nila merah itu kelasnya restoran. Ya high class ya. Nah, dan tidak pernah bala di sana stoknya itu kurang. Sumatera dulu kan kita anti tuh ikan nila yang berwarna, sama macam ikan mas. Maunya ikan mas warna hitam, udah namanya ikan mas. Kira warna hitam ya kan? Warna hitam harus warna gold. Ah, carilah warna hitam ikan mas, kan gitu. Sekarang itu Jambi, Palembang, Bengkulu itu udah merah itu. Kalau kita di sini sekarang yang merah Siantar itu udah merah tuh pak. Masa pajak-pajaknya tuh udah merah itu. Kalau yang di Danau Toba itu yang sistem apa namanya? Keramba itu. Kamba.
Gila ya. Nah, itu pula lah potensinya. Kenapa? Mungkin kan Bapak bertanya, kalau memang ikan nila merah itu lebih banyak potensinya, terus lebih dagingnya, kenapa nggak dipelihara ditambah? Ya. Dimakan burung lah Pak. Habis kejar burung. Dari bulan benih udah habis ya. Habis kejar burung. Habis. Mangsanya banyak. Terus ikan nila merah ini tipenya kan tipe main atas dia kalau makan. Kalau ikan nila hitam dia lebih seperti lele makannya. Kalau ikan nila merah macam ikan mas di atas ini. Makannya. Ya udah lah. Jadi sambal aja. Iya. Jadi macam begini Pak, kalau kayak gini kan dia lumpur ada pengaruh nanti dengan rasa ikan itu yang lumpur. Oh yang ini kolam buang. Itu kolam buang. Oh, pembuangan. Nah jadi itu sebuah tanda bahwa sistem yang kita buat ini nggak ada masalah dengan lingkungan. Bayangkan aja kolam buangnya aja saya isi ikan koi. Jadi kalau datang tiba-tiba nanti orang lingkungan hidup nanya, Bang gimana nih? Nanya gitu kan? Ya. Itu biasanya swab itu sedimentasi tadi itu hasil dari ini ya. Berarti ya kotoran dia. Makan. Bisa makanan. Bisa makanan kan. Jadi kotorannya kemana sih? Nah, Itu Diolah dia. dia. Itu diolah betul. Nah itu lo bioflok itu ya. Aku ada mesin kopi makanya suruh mau bikin. Nggak ada pun hujan. Sekarang kan gini, Pak Bang Bulo, ini kan hitungannya abang kan dalam per kubikasi, ini kan. Jadi berapa kubikasi dan berapa ideal kita menebar benurnya. Kan begitu. Jadi dia kalau kubikisasinya sekarang dia modelnya kan Pak antara 100 ekor sampai 150 ekor. 100 sampai 150 ekor dalam penebaran pertama yang maksimal sama ya, badan. 150. Yang sama badan ya Pak ya. Terus satu lagi hasil padannya itu 25 sampai 30 kg 25 sampai 30 kg. per meter kubik. Per meter kubik. Iya. Kubik. Jadi tergantung kolam kita. Jadi ada kawan saya juga, ini saya cerita kronologi saya, ada kawan saya juga mungkin sangat kenal sama abang. Dia dulu bikin, kami sama-sama di manajer PT Kawasan Industri Indonesia. Oh siap. Pak. Aris. Bang Aris. Nah, 4 Aris. kolam dia. Nah, Aris ada 4 kolam. Jadi berhubung saya kan orang teknik di perencanaan. Bapak orang game. Iya, dulunya saya orang kim. Cuma Bapak saya, kita kenal berarti. Aku dulu di BNI Kim. ya, Zamannya apa orang Batak direksi kita. Gandhi. Zamannya Pak Gandhi. Gandhi Tambunan. Kan aku kadang aku yang bangun itu. Aku lah perencanaan. Aku yang namanya sukses itu aku bang. Jadi cari keuangan, aku Jadi perencanaan. ada lagi orang Kim yang kerja sekarang yang pegawai. Yang pegawai sekarang kerja. Dia sudah 3 kali ngambil benih. Yang orang maba. Abang di BNI kan, aku yang ngasih lahannya. Kan begitu, aku yang kasih koplangnya kemarin itu. Aduh, aku di perencanaan. Gimana? Aku ingat kok kayak kenal gitu. Aku dari tadi makanya diam nih sih, mau kupikirkan. Terjawablah sudah misteri itu ya. Ini misteri antara nila merah sama nila hitam gitu. Aduh ada satu lagi yang masih muda sekarang dia itu manajer teknis kalau nggak salah tuh Pak. Aduh Pak, banget apa namanya? Siapa penjahitan warganya? Eka, anak Eka. buahku. Eka. Eka anak buahku. Eka udah 3 kali itu panen. Iya. Oh Eka buat juga. Nanti kita buat. Tapi Eka itu hanya ambil benih, tapi dia pelanggan YouTube. Oh pelanggan itu. Bang Eka malah nggak pernah jumpa. Tapi benihnya. Itu kalau udah ketemu aku cium tangan itu. Ini guru besar aku. Jadi kami di apa nih? Kalau bikin namanya bak klarifikasi inilah. Ini ada aerator. Inilah prosesnya seperti ini. Jadi sebenarnya aku sangat mahir untuk proses ini. Tahu, tapi karena ini sistem yang sudah abang geluti dunia abang dalam bisnis mungkin lebih jelas berbeda kan begitu kan? Itu dari nol. Jadi nol. Jadi di sini banyak pembuangan aerator. Jadi abang ciptakan sendiri aeratornya ya.
Enggak, dia Oksigennya air- ya? Iya, kita Dia putar ya. dari amdal itu juga, tapi kita ambil lah. Kalau saya pakai root blower sekarang yang besar. Oh, pakai root blower ya. Iya. Iya, Oh, sudah. oke. Besar itu Pak. Ini apa lah? Ini kita kan ngomong Itu kan limbahnya. Hidupnya itu udah Iya, sama. gini kecil. kebetulan aku di endorse boleh pakai itu teman aku. Silent ya? Taiwan Pak. Enggak silent suaranya. Oh iya, silent. Ini penggeraknya listrik ya, Pak ya? Listrik 3 pas. 3 pas Pak ya? Inverter ya. Aduh, nggak buat meteran ya. Kita mau buat juga kayak gini. Inilah, ini Pak sumber kita, Pak. Iya. Kita Oksigen ada apa? Aku kebetulannya distributor. Oke, Pak Gula. Ayo. Dulu kan pompa-pompa di sini. Kan uang, kan begitu kan? Modelnya kan begitu ya. Nah, lama-lama dia dihasut sama orang mau masukin mesin. Ini mesinnya nggak, bapak ini salah, jangan pakai mesin kecil. Ya bapak harus pakai mesin besar, dibilang ke dia. Jadi soalnya tapi nggak yakin lagi sama kita. Jadi dia bilang, oh panen aku lama panen. Jadi aku bilang sama dia, om masuk ke tempat saya. Apa yang om lihat di tempat saya, itu yang saya pasang di tempat om. Kita nggak bisa buat mesin besar di tempat om, karena posisi om itu sama seperti saya, di lingkungan masyarakat. Kalaupun kita punya mesin, nggak saatnya sekarang, belum saatnya. Oh. Ini mesin apa? Ground pot lah. Root blower. Blower. Nah terakhir dia pasang supercharge. Nah supercharge itu memang dari dulu itu nggak pernah masuk dalam hitungan mesin menurut aku. Karena supercharge itu dimodifikasi dari spare part mobil Pak. Iya. Supercharge-nya mobil dimodifikasi sambung pakai dinamo, pakai belt untuk menghasilkan oksigen. Fungsinya memang untuk menghasilkan oksigen, betul. Itu buatan pabrik yang nggak buatan manusia. Bener, kuat, betul kuat. Nah, aku satu aja pertanyaanku. Cari saya mobil yang bisa hidup selama 5 bulan non-stop. Ah, mana ada. Itu aja. Karena itu untuk mobil dibuat. Spare part mobil yang kita pindahkan ke dinamo. Simpelnya gini, kita butuh hidup selama 6 bulan minimal. Cari saya mobil yang bisa hidup selama 6 bulan. Itulah logikanya ke situ. Ya, logikanya begitu. Kita kan orang teknis pasti gitu ngomongnya. Nah kalau ini memang diciptakan untuk limbah. Diciptakan untuk mengaduk air sampai 8 meter. Garansinya itu kuantitinya 15 satu kali 24 jam 7 hari dalam seminggu 15 tahun non-stop dia garansi tidak akan apa ya terbukti 15 tahun. Dia bisa memberikan supply dengan kapasitas. Dia bermacam-macam jenis, bermacam-macam jenis kan begitu. Jadi artinya kalau kami memproduksi nantinya, mungkin kita adakan PKS kerjasama. Kami mau coba dulu kira-kira dalam satu kolam itu perlu nggak kita menyediakan mesin seperti itu? Misalnya. nah jadi gini jadi dia ini kan mesinnya sama banyak kapasitasnya tipenya kan banyak Tipenya, oh gitu. nah karena kan yang kita ambil dari dia kan output Ya, outputnya. output oksigen ya Tadi aku lihat tracernya di situ. Terusannya 0,2 bar kenapa karena kita kan tingginya hanya 1 meter Oke. tapi dia bisa sampai 8 meter Hati-hati Bang, satu bar itu sama dengan bisa mengempaskan benda apapun 11 meter jaraknya. Bang. nah makanya dia Ini dua loh. nah, makanya ada safety-nya 8 meter gitu. Nah, jadi aku udah meleset. makanya dia Jadi anggotaku udah ada dua, Aris sama Eka, ya kan gitu ya di sini. Oke. makanya dia kalau pakai safety valve gitu dia di atas 0,2 bar dia akan turun Turun, nggak ada, mati mati ya. iyalah kalau enggak Berarti ada trouble di situ. Berarti ada trouble. ada dua kemungkinan mungkin ada sumbatan kenapa ada tekanan yang semakin kuat kan gitu Ya, tekanan semakin itu untuk supply-nya. nah lebih ke situ dia sebenarnya dulu- kalau lempangnya lempang nggak ada nggak bakal Nggak ada. nyampe Dulu kalau 20 bar ya. di tim kita kan pakai sistem gini juga, nekan air itu untuk supply, kan begitu kan?
kita bantu pakai hidropoer. Ada hidropoer itu kayak bak kilo dia bulat, itu bertekanan. Itu kita kan minta rata-rata sekitar 40 sampai 50 bar tekanan ke investor karena mereka minta 30 liter per detik. Air bersih kita aja. Air produksi Masih jalan ya, Pak? masih Pak. Waktu Itu di biasa resmi, ya. waktu di resmi kan itu aku ada loh. Iya, ada Bapak ya di Iya. situ ya, sama PT Jain dulu ya. Yang dulu lagi di resmi kan zaman Pak Gandhi gitu. Iya, Pak Gandhi ya. Zaman Pak Gandhi juga saya keluar. Oh, iya? Bosnya, saya pensiun muda. Jadi karena gini Pak, tim ini kan mengalami semacam stagnan. Dia nggak bisa menyediakan tanah industri karena core business PT Kim itu adalah menjual line coupling industri. Jadi saya kan domain saya kan di situ Pak, perencanaan. Jadi nggak ada, saya ditarik sama ada investor luar, Pindah Bapak lompat. lompat. Pada saat itu umur saya Soalnya udah karir bikin 48. itu gitu aja wilayahnya. Ya, di situ. Soalnya kalau Bapak bahkan dari gini, manajer ya saya- manajer aja. Bukan saya manajer Pak. Mungkin sekarang saya sudah direksi karena fit and proper saya sudah menang. Aris tahu itu. Jadi saya nggak mau ke sana. Saya coba ke swasta, wirausaha. Kalau dunia BUMN ini penuh dengan birokrasi, tapi swasta ini tidak. Apa yang kita buat, apa yang kita konsepkan, apa yang kita rencanakan, coba aplikasikan di lapangan. Bisa nggak menghasilkan rembang pasti yang berlipat untuk pengusaha? Nah itu merupakan tantangan. Aku kepingin di situ hasilnya seperti yang abang ciptakan dunia ini. Aku mau coba. Aku lihat videonya Pak Tom. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Aku tanya, berapa sih masa volumenya? Ada berapa diameter luas apanya? Kenapa abang nggak membuat segi 4? Kenapa abang misalnya buat bundaran? Itu pula yang mau pertanyakan. Ini kadang-kadang jiwa sok pakai Itulah dia waktu gua kemarin. kan gitu Pak. Iya kan? Karena apakah itu menyangkut masa pertumbuhan enggak? Kalau kita membuat bak kotak atau bak kita bundaran. Mungkin itu pula. Terus kedua kan ini kan airnya diputar dengan oksigen. Jadi boleh dikatakan ini higienis. Sehat walafiat, kita aja pun bisa hidup kalau kita dikasih nafas insang sama Allah. Kan begitu kan? Sehat. Jadi di sini udah masuk logikaku. Jadi yang ku tarik selama ini apa? Mesin tadi yang buka. Aku memang nggak ke rumah si Aris, tapi si Aris sulit untuk menjelaskan dia kepada aku. Haris menggunakan blower rumahan. Blower rumahan kan karena kan Bang Haris itu kan dia cuma 2 kolam. Oh, dia cuma 2 kolam. 4 kolam. Beda tisu. Jadi kalau untuk menggunakan mesin sebesar ini, wajib sih, mubazir. Dia kan 1.500 watt. Kalau aduh paling kecil kita pakai contohnya 1.500 watt lah gitu. Nah kondisinya itu tempat Bang Haris itu kan udah nggak ada lagi Pak. Udah hanya itu aja. Nah kemarin Bang Haris buka di Mabas, udah kuliah juga di apa tuh? Martubong. Di Martubung ada tanah dia ya. Tanah dia yang dekat perbatasan sama Yotimas itu loh Pak. Sama dengan aku. Ini waktu itu zaman juga ada. zaman Bapak melepaskan Iya. itu kan ya. Ada tanahku di situ kalau nggak salah 3 ranti tanahku. Baru ingat lagi aku. Ya ada tanahku. Nanti aku cari lagi. Tanya Om Cari. Karena dulu timnya itu ada aku Maris. Kan gitu. Dan dia Paling nggak punya tanah. pilihan. Nah akhirnya ya cuma rata rumahan. Ada kelemahan rata rumahan ini. Kelemahannya yang pertama kita nggak bisa menghindarkan jangka waktu panen itu paling cepat 5 bulan, paling lama itu bisa 7 sampai 8 bulan. Karena size-nya kita butuh 250 gram. Kayaknya gitu. Saya butuh ini. Pak, 250 gram, berat 250 gram kalau fisiknya, badannya itu sekitar berapa panjangnya? Wah, begini loh. Kurang lebih Ya, sekitar betul. 12 sampai Oh, 15 enggak lah. cm. Enggak. 20-25. 20-25. Kalau masa produksinya berapa lama? 5-6 bulan. Nah, 5-6 bulan tadi itu? iya, tapi dia tidak bisa panen keseluruhan karena kan ikan nilai ini ya, udah pasti dia panjang. Jadi ikan nilai ini kan dia jantannya lebih cepat basah, lebih cepat besar dibanding Kebetulan. Makanya kita selalu menggunakan bibit hormon kan monoset kan. Kita usahakan semua ikan yang dalam kolam itu jantan. Jadi model bisnisnya Apa tentang penyakit tuh, Pak, kalau jantan? Katanya jantan lebih gampang kena penyakit. kalau sudah di dalam kolam nggak ada penyakit. Kalau sudah di dalam kolam dia vlog ya. Jadi dia peralihan penyakit itu di karantina. Nah ini karantinanya aku isi. Aku coba, aku dapat kerjaan, Bang.
Abang coba dulu 300 di atas itu. Ini kita coba 350 ekor per meter. Berarti nanti ini lah 3 kali 8 24. 24 kali 300 sisi 1000 sekitar 6.500 ekor. Itu kalau panen, kalau dibagi 200 gram saja rata-rata 1,2 ton. Buset. Kotak gini aja ya. Ini berapa panjangnya, Pak? Oke, lebarnya berapa? 3, Tingginya berapa? 80 cm air. 0,8 kali berapa tadi? 3 meter Kali 24. kali 24 kali 0,8. ya. 3 kali 8 kali 0,8. Oh, 19 ya. Iya. kubik ya? Iya kan? 19 berapa kok? Iya. 19 kilo. Iya. 19 kubik itu Bisa isi 6.500. Itulah bagi 19, Pak. 6.500 bagi 19. 300. sempat ada bunyi ya 868. Ya, 360. Jadi itu menjanjikan kan kita nggak bisa satu bak ya. Karena kenapa? Nah, jadi Coba polanya Mungkin begini. Apa benar nggak? Kalau salah, abang salahin aja itu ucapan saya. Saya kan ngomong sama kawan-kawan ini. Jadi dengan kita menimbulkan tiga itu, karena produksinya nanti pada saat panen, dia tidak bisa satu bak itu saja, karena dia ada seleksi. iya benar. Kita bisa memilih kepada Makin banyak seleksi yang bak, lain, makin selamat ya. makin selamat. Paling tidak ganjil yang kita cari. Terus Gimana, satu cocok? lagi ini, dia operasional semakin banyak kolam semakin murah. Harga pokok Itulah yang mau penjualan saya lari. itu- harga pokok penjualan itu melorot ke bawah dia. Ilmunya harus tuh ambil, harusnya jago deh. Kita bikin proyeksinya nanti, proyeksi produksi kita nanti. Berapa investasi kita, berapa pengembaliannya, berapa keuntungan, kita cerita profit semuanya. Nah kalau ada kalau lahan, ini lahannya aku di depan itu lahannya cuma 400 meter. Baru satu rantai. Nah, dia 13 kali 33. Ya oke lah. 390. Kurang lebih 390. Isinya 21 kolam. Itu bisa panen 4 ton Satu kolam ya. Diameternya berapa Pak? 3 ya. Ini 4. Yang di depan itu D3-nya ada 14, Coba mainkan coba. 16 kolam. 4 kolam dan 20 kolam. Itu masih ada itu nggak terpakai semua. Itu masih ada ruangan macam gini. 8 meter dari pintu itu baru diisi kolam. Ada Oh masih ada space lagi Masih ya? ada space 8 meter. Gitu toh. Nanti kita lihat kalau udah siap kita apa. Nah jadi dia kosnya semakin besar semakin kecil. Iya. Nah kalau misalnya contoh, jadi sekarang udah nggak macam dulu Pak Tom. Kalau dulu kan ini pengalaman dari Om itu lah. Karena jujur aku sakit hati di situ. Oh jangan Pak. Nggak boleh sakit hati, bahaya gitu. Ya itu tadi karena gini, aku sakit hatinya karena dia gini. Ketika kau tidak bersamaku lagi dan bersama mitra yang lain, kita. Nah itulah bedanya tentara sama pebisnis kan. Kalau pebisnis kan semua teman. Iya. Iya. Nggak ada musuh. Nggak ada musuh. Nah, akhirnya kan Om itu hancur loh bisnisnya, hancur. Tadi ya. Jadi gini posisinya kena asut sama orang mesinnya diambil itu supercharge. Aku bilang sama dia, Om pasang supercharge. Iya, tapi katanya nggak mau besar gara-gara aduh Om. Belum saatnya Om pakai supercharge. Kalau mau pakai mesin, saya pun bisa pakai mesin. Tapi bukan supercharge. Jadi seolah-olah hilang keyakinan dia sama dulu. Hilang keyakinan ya sama aku. Nah begitu dia hilang keyakinan, aku lepas tarik. Gini, bagiku itu karena mungkin aku anak mata uli terus satu lagi aku mungkin aku lama di BUMN. Loyalitas itu kan Ya. itu Tertanam di the first thing yang kita lakukan kalau kita berbisnis. Nggak ada cerita. Jadi simbiosis mutualisme bisnis ini harus kita sadari. Itu nggak pikir. Aku untung 1.000, Bapak untung 1.500, kita harus sadar. Nggak akan lahir 1.000 ini kalau Bapak nggak dapat 1.500. Ya. Aku jangan berusaha untung 2.500. Aku kan juga dulu belajar itu. Iya kan? Ada orang itu pengen semua sama dia. Pengen 2.500 sama aku. Iya. bisa gitu. Gini contohnya. Oh Bang Tommy ini enak kali.
Aku yang punya batu Kita momok setengah mampus Dia yang sampai lebih 6 banyak. bulan, setengah mampus awak cuma dapat 1.000. Bang Tom sekali angkat telepon 1.500 dia dapat. Kita nggak Adil sadar tuh uang ini dibagi-baginya. uang kita nggak sadar uang 1.000 ini lahir Dari situ. dari 1.500 Pak Tom. Nah Pak Tom pun begitu. Aku cuma harus dapat. Kalau saat dapatnya 1 ton, dapatnya 1,5 juta. Kalau nggak bisa aku ambil apa nyebang dulunya, bisa aku dapat 2,5 juta. Kan gitu. Kalkulasinya gitu ya. Makanya aku nggak suka. Dari situ aku langsung mundur gini. Tapi aku nggak marah, nggak marah dalam artian nggak marah-marah sama om. Nggak, aku cuma bilang, oke lah om, kalau memang om merasa bahwa itu yang terbaik buat om, nggak apa-apa om. Akhirnya kan kesusahan dia. Karena kita berteman ini tidak semuanya bisnis ini kita itu menggunakan uang. Itulah kalau pebisnis. Contoh ya, masa kita pergi ngopi sama calon bisnis kita, misalnya zaman bapak, lobby orang BED atau lobby tanah. Gitu giliran misalnya, kan nggak semua bapak hitung pakai uang itu. Orang kantor itu pasti nggak ada yang tidak tahu bahwa bapak itu udah ngeluarin uang. Contoh, bapak beliin makanannya, Iya. bapak maintenance yang notabene nggak bisa masuk ke kantor ini. Jadi kalau di RKP itu si Aris yang salah karena foto nggak dimasukkan. Kurang ajar kau Aris. Aku kan ke sana, aku tuh sewa hotel. Aku bayar dari dia. Memang atas namaku, tapi investor itu. Kan? Iya bang lupa, aku bang ya. Nah, itulah Pak. Jadi si Aris banyak lupa ya. Jadi kalau kami dulu di Kim, ya selalu aku tembak aja si Aris ya kan. Nah makanya di situ terakhir aku bilang ya udah kalau terakhir ya udah. Terakhir dia ngeluh telepon aku kontak. Ya om gimana? Ambil lah ikan ini nggak ada yang beli. Loh mitranya gimana mitra om? Dia bilang. Iya cocok. Mitranya kayak mana om? Dia bilang. Iya dia nggak mau ikan lele ikan lele lebih gampang om. Dia bilang. Yang aku kesalnya begini. Tapi nanti nggak usah diapa. Karena ini kan masalah hubungan pertemanan. Iya. Juga. Om itu ada utang. Pancam nggak diekspos dulu. 120. Jadi itu kapan itu yang bayar? Alah. Kenceng ya? Jadi gini aku bilang sama dia, om apa yang takutkan om? Apa yang om takutkan di tempat om tidak panen? Makan itu saya yang bayar. Makan itu masih pakai uang saya. Kalaupun contohnya nggak berhasil, yang pertama itu rugi itu saya. Duluan mengeluarkan ini ekor. Gimana kayak gini modelnya? Ya udah. Jadi itulah tadi karena berteman kakak bisa berteman gini kan. Antar dulu pakan, om kan pergi pergi ke Jakarta, kirimkan pakan, numpuk lah 10, 120 juta. Tidak pak. Pakan tuh, bukan pakan itu untungnya bukan 1.000 perak per kilo. Ratusan perak aja per kilo. Kan bapak nggak jadi 25 senti. Kan gitu. Jadi sampai sekarang. Oke, Pak. Udah. Jadi, Tapi kembalikannya. oh iya, pengembaliannya ke situ. Jadi dia Kompensasinya terhadap sebenarnya kan karena aku nggak mengingati lah dia udah kalau mau nggak bermitra juga bukan aku mau jadi gini dia mau menyatukan contohnya angkatan darat sama angkatan laut bisa kembali aku nggak mau itu idealis itu lah wah nggak bisa, itu harus ada penetrasinya, paling tidak hantam harus ada di situ. kecuali dia itu berteman dengan aku atau gimana kebetulan ini dia youtuber juga subscribernya ada sekitar 15 ribuan. Nah, tapi youtubernya ini sudah sempat buat kita sakit hati bolak-balik kan nggak bisa gampang masuk kemari pak. Jadi bolak-balik dia mau masuk kemari, nggak aku bolehin ambil video. Karena gini maksudku, kalau kamu mau datang mau lihat boleh. Tapi kalau untuk kolaborasi, aku kan pada saat itu 140.000 subscribernya, 130.000 lah. Gitu. Aku sudah janji kolaborasi sama orang Bandung, 130.000 juga subscribernya. Kolaborasi ini bisa menghasilkan uang kalau kita gabung di YouTube kan? Betul. Nah, menghasilkan secara finansial lah dia gitu. Karena kan sama besarnya follower dia bisa nonton aku, follower aku bisa nonton dia. Cashback ya. Nah, kalau kejadiannya contohnya ini yang 15.000, aku 130.000 kan kebalik nih Pak. Berarti kan follower aku yang diambil gitu. Jangan, aku bilang. Jadi dia bilang, berarti abang nggak betul. Gini loh. Kalau kita sudah hampir 300 video, hampir 150.000 subscriber, nggak ada lagi yang bisa ditukangi dari kolam ini, nggak bisa lagi.
Maksudnya kan bisa kuakali lagi bapak datang pusatkan ikan besar di sini. Udah nggak kerjaan tuh pak. Iya. Mindah-mindahkan apa setting itu untuk ikan hidup kayak gini udah nggak kerjaan lagi tuh. Iya, iya. Habis waktu kita itu pak. Ikannya mati ngeluarin uang kita sama contoh ini besok Pak Tom mau datang. Woi kan Isi kolam isi besar kolam yang ikan besar. kerjaan nilai. Dan satu lagi itu bisa kita lihat juga dari airnya, kekotoran airnya kan nampak airnya nampak. Nah itu dia bilang, ya kenapa kok nggak bisa ngambil juga bang? Gini, mungkin farmku tidak sebesar farm orang lain seperti aquafarm yang lain, tapi harus satu yang disadari, apakah kita bisa masuk ke aquafarm dengan sembarangan? Nggak bisa. Di luar negeri itu dilakuin, dia tidak melihat besar farm. Farmnya itu akan dibikinnya tempat steril untuk masuk ke dalam. Karena ikan, ini kita pegang aja airnya, Sama Indonesia. untuk bapak-bapak mohon maaf ya. Saya kasih makan. Oh, kan teman pegang airnya. Macam kita waktu apa kemarin Pak acara, pegang airnya. Entahlah tangan bapak entah dari mana kan. Minyak. Kita orang timur kan. Iya. Nah, makanya sebenarnya kan kalau di luar negeri atau di farm-farm besar mana boleh kita masuk ke dalam farm itu pakai APD kok. Steril. Nah, itu benar-benar nggak bisa. Jadi gini, kalaupun farmku kecil hanya di belakang rumah, nggak salah aku adopsi farm besar peraturannya. Karena bapak ya di bapak pelihara itu masih gede. Yang tutupnya kan ada. Itulah maksud. Jadi pada saat itu kejadiannya ya itu kejadiannya. Nah, Om itu sebenarnya kalau aku bilang aku ambil kolamnya, udah ditawarkan tapi nggak mau. Udahlah Om, aku udah banyak kolam kok. Istilahnya dia mau minta balik lagi kan. Akhirnya mesin itu tadi pakai angkor. Ditipu. Tapi nggak tahu apakah dipolisikan ya, karena dia kan kalau ke orang lain kan emosi gitu. Kalau sama kita nih dia lembut, karena dia nggak punya anaknya. Nah jadi Om ini udah terlanjur. Makin dalam lah terakhirnya. Makin dalam, terakhir aku bilang gini loh Om, berarti kau nggak nganggap aku anakmu. Nggak mungkin aku masukkan ke jurang. Iya, betul. Sebagai contoh, itu tadi orang. Sebagai contoh kenapa nggak masukkan ke jurang? Apa iya makan ku kasih Om? Nggak ku, kan gitu. Kan berarti kan aku juga nggak mau Om masuk ke jurang. Nggak pernah aku tagih Om. Kapan Om minta? Apakah aku duluan bilang? Ya datang dulu, itu genset rusak. Ya mohon maafnya aku bilang, kita bukan karyawannya loh. Iya. Kita mitranya. Kalau gensetnya rusak, Pekerjaannya. oh iya. Anak kolamnya kan ada. Tapi nggak pakai tekniknya kan ada kosnya harusnya. Tapi kan kita, ya udah kawan pergi. Beresin itu punya siapa kasihan. Itu beresin. Beresin. Karena masalah hubungan tadi lah. Karena kita dekat menganggap dia itu bapak kita, mau baik orangnya baik. Nah karena baiknya dihajar sama orang itu. Tapi orang Solo itu kalau nggak salah kok dikerjain itu. Itu Pak Tom. Aku dengar dari kawanku, oh dihajar sama si Om ya biar dia Om tahu. Tapi aku bilang sama si Om, udahlah Om kalau misalnya susah, nanti suatu saat kita akan bertemu lagi kok. Aku bilang. Ku koreksi diriku tanpa melihat kesalahan orang lain. Oh berarti aku nggak bisa bermitra kalau hanya kolamnya aku bangun terus berharap sama aku aja. Aku harus melahirkan duplikasi ilmuku. Mulailah aku buka slot. Dulu nggak ada pelatihan Pak. Enggak ada tanya, nggak ada. Nah sekarang lu buka slot. Betul memang dari Jakarta, dari Solo, mantan-mantan direktur yang udah mau pensiun. Iya. Ikut semua, aku bikin harganya mahal sengaja 1,5 juta. Itu pun kena ente awak, 1,5 juta, KKP dia kasih buat gratis kok katanya. Kalau abang bikin 1,5 juta. Dalam hati itu, ya kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa. Aku orang bisnis, Iya. bukan orang ikan. Iya. Teh manis harganya bisa 50.000 kalau minum di hotel. Iya. Bisa harganya 4.000 perak kalau di depan kampus. Kan gitu ya, Pak. Iya. Kan itu. Sama-sama gulanya, sama-sama tehnya, bendera juga ya tehnya. Nah gitu. Aku kasih slotnya cuma terbatas 20 orang. Dipandu sampai main oleh Bang Dulu. Digunakan. Aku mau ngetes. Jadi ada timbul keegoisanku istilahnya. Biar kau tahu ya, sebenarnya gitu lah. Sebenarnya banyak orang, nah, karena kita sudah dekat, mungkin aku nggak berharga di buat tamu, tapi sebenarnya banyak orang sih yang mau dengar aku ngomong gitu. Iya. Sampai gitulah perasaannya. Udah aku publikasi. Mudah-mudahan baru angkatan ketiga dan selalu stop out.
ada yang soalnya tuh 1,5 juta soal dia 1,5 juta per orang. Jadi kalau misalnya kita maksimalnya 20 orang aja di hotel. Oh dia tuh. Nah. Sampai sekarang. Sampai sekarang, dan ini sudah angkatan keempat. Angkatan keempat. Jadi di antara kita nanti ada yang terpilih loh nanti untuk ke situ. Siap-siap lah. Nah, Karena itu merupakan bekal ilmu sama kita. sudah kujalankan itu selama 3 kali. Ada lagi juga masalahnya. Iya. Baru, ya itulah tadi. Ya, aku lebih ke perbaikan supaya gimana caranya bisa bisnis yang dijalankan mitra itu bisa berjalan seperti yang kau harapkan. Karena mitra ini kemarin ada yang punya uang, punya tanah, tapi tidak punya waktu. Nah ini sudah aku ajarin Dioplo. Minimal memang pengusaha itu harus tahu sistemnya, sekalipun dia tidak menjalankannya. Sistemnya kalau Minimal dia tahu. Contoh jadi anggota itu nggak macam-macam. Karena kan Bapak pernah mungkin merasakan, macam aku dulu pernah, ada usaha studio musik, udah aku beli investasi setengah M. Giliran sound engineer-nya ini dipinang orang ke tempat lain, lumpuh Pak, nggak bisa dia baik, nggak colok kan ya, menurut nggak pandai. Tahu. Nah kita harus tahu. Nah kalau sekarang sistemnya, mohon maafnya gue bilang kalau semuanya orang ini mogok pun selama ini berjalan. Tinggal cari orang lain terus siapkan waktuku untuk melatihnya lagi sekitar 1 bulan gitu, stay nggak kemana-mana. Nah baru lepas lagi. Nah udah itu siapkanlah skill SDM-nya bersama aku dengan SMK Perikanan. Nah karena aku mulai istilahnya mulailah soal buka ilmu, SMK Perikanan beberapa ada yang bekerja sama dengan kita. Jadi mereka yang nanti tersertifikasi. Contoh kalau nanti kelompok kita ini ada kolam 20 kolam di sana. Iya. Aku bisa share ke sana beberapa orang magang yang sudah kupastikan bisa bagus. Ya, membimbing lah. Kalau Bapak bayar misalnya contohnya orang kampung itu 800.000, Bapak kasih sama anak-anak yang belajar 500.000, udah luar biasa kali sama dia Pak. iya betul. Ilmunya nambah, kenapa? Dan dia sudah Diberdayakan. dan dia sudah pasti kalau ada masalah, karena dia sudah sama aku, ke aku larinya masalah ini. Pak, Ini gini. udah pasti gitu. Kenapa? Karena dia sudah sama aku selama 6 bulan. Orang ini aku bikin akademi dia 6 bulan, dibayar sama sekolahnya, dan kelulusannya itu bukan berarti karena masuk bayar selama 6 bulan langsung lulus, enggak. Jadi tetap ke aku lulus ya. Kalau aku bilang lulus, ini obatan dia, ya lulus. Nah makanya kita makin mitra makin besar, aku makin berani. Contoh kalau misalnya terjadi misalnya Om kemarin, ini aku kirimin aja kan tinggi 4 orang Om. Kalau misalnya Om nggak punya tempat, ya minimal anaknya bisa diantar balik kemari. Mereka yang ngerjain semua, mereka nanti koordinasinya ke aku. Ya pasti mau. Kan alasan dia mengambil siswa SMP dari kampung itu kan alasannya lebih ke uang. Karena dia menganggap bahwa kosnya lebih murah. Itu tidak skill. Iya, ini yang namanya udah jurusannya, ada bukan perikanan air tawar. Ya, tahu lah. Jadi kita di sini ya, Yung, yang diarahkan sama Pak Guru tadi itu menyangkut keberhasilan kita ke depan bioscope ini. Artinya Ini berapa diameternya Bang? 4 Bang. 4 kapasitasnya itu. Nah kalau 4 dia itu kan berarti kan kalau dia 100 ekor per meter, kalau diameter yang paling terbang cuma 10, sekian itu apa kubikasinya. Karena dia kan 0,9 tingginya. dia nggak lebih dari 1 meter ya. Berarti kira-kira 100 itu ya, untuk 100 ini Pak. Wireless. Oh, awareness-nya ini. Wireless kan 210. Oke. Iya, Berarti kan, bagi awareness dua. ini M6. M6, Oke. 210 kan Pak, bagi 2, 105. Betul kan? Aku dengar. Dah. Itu. Jadi kapasitas maksimal berapa deh Bang? 1.200 ekor. 1.200 ya? Nah, kalau 1.500 ini 1.500. Yang diameter 4 tadi nih. 1.200 lah ya. Enggak. Kita ganjil aja lah 1.500. Enggak apa-apa. Nggak bisa tuh Bang, dipaksakan 1.500. Bukan yang ini, tapi kita pakai yang ini. Kita minta Diameternya agak diameter lebih besar, 4. saya. Diameter 4. Jadi
Diameter 4. Jadi gini, yang ini 1500, oksigennya lebih tinggi kebuat. Jadi gini. Berarti pasca sortir itu kalau di awal dia semakin besar ikannya semakin butuh ruang kan, Pak. Cocok. Jadi dibilang sebenarnya off the record. Ini bukan teori lah, bukan, dia lebih ke kita menyiasati, karena kan aku panennya itu selalu di akhir tahun sama di lebaran. Aku itu panennya. Aku nggak ngejar panen 3 kali sebulan, 3 kali setahun. Enggak. Aku panennya itu kalau contohnya dari lebaran ke tahun baru itu butuh 8 bulan, 8 bulan. Kalau aku gitu. Butuh 10 bulan, 10 bulan. Berarti panen 4 bulan ini rata-rata. 5 bulan atau 6 5 sampai 6 ya, itu lebih cantik. Nah, tapi kalau aku nggak pernah begitu mainnya, karena aku nggak mau jual ikan murah. Oke. Terus kan yang menentukan pasar kan kita sebenarnya. Ya, karena Sama kita seperti ikan produksi. sayur. Sama seperti sayur. Kalau sayur kangkung kita ambil dari paret, kita jual ke pajak pagi, itu harganya 5.000 satu ikan. 3.000 pun satu ikan. Dijual sama inang-inang itu. Terus Bapak budidayakanlah tahun ini di hidroponik. Bapak jual ke inang-inang. Bapak bilang sama dia, "Nang, 10.000 aja pun, sudahlah." Jadi Sama kau bandingkannya- itu katanya, Nah, jadi di bandingkan paret dengan sana, paku mau paret hidup di tadi. paret, mau hidup di tahu, mau hidup di gunung, kangkung itu udah kangkung katanya. Ada cerita katanya. Kau bilang mau hidup di surga pun kangkung juga 5.000 sih. Prinsip orang itu Tak jualan. perlu manajemen kau, katanya. Manajemen alam gitu. Yang salah bukan dia, kita yang salah. Harus. Nah, kalau kangkungnya tadi ini kita jual ke beras kaki 2, 25.000 satu ikan. Oh, swalayan supermarket lah ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Ikannya ini sudah pasti lebih sehat dibandingkan ikan dengan kelolaan apapun. Kenapa? Satu, airnya ini tidak berganti dari awal sampai panen. Terus airnya ini penuh dengan bakteri. Oh, nggak ganti ya? Tidak ganti. Nah, oke. Dari Berarti kan mulai ada- masuk sampai panen itu aja. mungkin ada bahan chemical yang bisa untuk Betul. dia menjadi apa lagi kan? Netralisir lagi. Dan dia modelnya kan gini. Jadi dia ini kan sistem ini diciptakan di negara maju itu karena lahannya sempit. Terus kebutuhan akan hasil ikan sangat besar sehingga dibutuhkan lahan sempit menghasilkan produktivitas besar. Yang kedua, di perkotaan itu air juga akan semakin susah. Kalau airnya banyak orang pasti buat kolam tambak. Itunya sebenarnya latar belakang awalnya ini. Terus satu lagi, setelah kita jalankan semua yang 3 ini dapat, kalau boleh limbahnya ini tidak mempengaruhi lingkungan karena dia pasti di kota. Iya. Makanya aman di apartemen ini. Karena dia mengolah sisa pakan, sisa kotoran menjadi gumpalan klok yang dimakan ikan. Jadi bukan taiknya sebenarnya yang dimakan ikan, salah. Kalau kita kan secara sederhananya kan bilang kotorannya akan dia makan. Bukan kotorannya secara langsung dia makan, tapi melalui proses kimia yang ada di dalam kolam itu, kotoran itu akan dirubah oleh bakteri menjadi gumpalan klok yang organik. Nah, berarti dia sama dengan makan pakan alami lebih besar dibandingkan pakan pabrikan. Berarti kan kalau kita bicara masalah aerob and aerob itu tadi, ada nggak? Ada pasti. Ketiga ini. Ini karena yang kita pertahankan air ini itu 180 hari loh. Ya kan, kita ambil aja limit maksimalnya 6 bulan gitu kan. Ya kan, 180 hari ini Nggak hanya sampai di situ loh Pak. airnya biasa kita lihat Pak, biasa di proyek busuk lumut. Nah jadi begitu hebatnya teknologi bioflok ini membuat kita interest. Nggak hanya sampai situ. Iya. Kalau dia contohnya kolam Bapak banyak, air kolam ini itu bahasa Bapak pindahkan ke bak baru untuk Bapak buat lagi selanjutnya resiko terus sampai habis. Aduh. Dan justru sangat disarankan. Kenapa? Karena itulah yang menghemat uang nanti. Oke. Kenapa menghemat Semakin uang? banyak semakin kos kecil ya. Iya, karena bakterinya kita nggak perlu aplikasi lagi yang banyak. Sudah ada bakterinya di dalam. Untuk paten awak ini ya, kalau misalnya mengubahnya, bang kira-kira tingkat itu kan abang mempengaruhi keasaman, Ya, kejernihan pasti. terhadap air. Ada faktor Aku pakai kualitas. sumur pantai bisa nggak? Oh, air sumber. Ya, ABT. Nah, air sumbernya memang cuma satu aja kuncinya. Kuncinya itu selagi bisa Bapak konsumsi.
Aku sarannya ke situ aja. Bukan ku tanya. Kalau bapak tanya, apakah bisa air yang penuh dengan Fe terus bau? bersih apa semua. Nah, gitu kan? Aku di depan seperti itu. Punya kelemahan. Kelemahan yang pertama itu adalah Masa pertumbuhannya Pak. lama dia dimasakkan karantinanya. Sesuaikan dulu. Oke. Berarti Tapi kita- kalau dibilang bisa. Nah, kalau bapak tanya, macam Pak Aris, gitu juga. Sumur bor kok bagus katanya. Lama-lama udah kuning lagi sumur bor itu. Pak Berlin gitu. Jadi Iya. gimana Pak buat? berarti FE-nya tinggi. Banjir aja lah pakai air pump gitu. Banjir air pump deh. Bisa aku bilang. Bisa kata. Kalau di Medan bisa. Pakai air pump. Nah itu masih masuk kosnya. Karena kalau hitunganku, kalaupun kolamnya bermasalah, sebanyak-banyaknya air itu hanya 200%. Sebanyak-banyaknya. Selama 5 bulan. 180 hari lah, 6 bulan lah kita bilang. Contoh, kalau dia bermasalah kan buang air, kan buang airnya pun nggak semua, paling sedikit, kecuali bermasalah total. Tapi kan masalah itu timbul seiring dengan kita itu belum paham kode-kode kecil di ikan ini. Sebenarnya kan masalah tidak akan timbul sebelum diawali hal-hal kecil, karena belum terbiasa. Nggak tahu kalau baca buku lewat aja pun dia, ada salah ini, gitu langsung. Langsung dapat yang ini. Langsung dapet. Kalau orang bapak kan belum ke situ. Itulah gunanya pendampingannya Belum. nanti. Ya, kajian kami belum sampai ke situ. Nah, pendampingan. Jadi semakin dia mahir, semakin banyak kolamnya, semakin hemat. Contoh probiotik, 1 botol. Kalau beli 3 kolam, tetap beli 1 botol. Ya, Beli 10 kolam, 1 botol juga. Bang, Nah, gitu. kenapa abang tutup ini lokasi? Lebih bagus itu tuh biaya lah. Oke, masalah kos. Kenapa? Karena ini mempengaruhi kegetasan daripada unsur ini tadi, Pak. Termasuk kita gunakan bahan PVC. Karena unsur ultrapure itu akan membuat pori yang lebih besar. Dan berpengaruh Jadi, terhadap air. Oh, Airnya akan lebih cepat hijau. Ya. Terus nggak usah lah, kalau di sini masih aman hujan. Kalau di tempat bapak kerja yang lama di Kim, hujan kayak mana? Asam penuh. Hah? Jadi sebenarnya kalau bapak tanya, mimpiku itu sebenarnya punya farm seperti di luar negeri. iya. Macam gudang-gudang kita di Kim itu, Pak. Oh, itu aku mimpi. Jadi semacam kita buat shelter ya. Wah, itu mimpinya kayak gitulah. Jadi kami ada satu tempat mungkin kita di shelter bapak nanti. Jadi itu Kalau udah bapak tuh kupikirkan. bagus. Itu udah kupikirkan itu Pak. Jadi nanti akan kita tambah shelter yang lain. Nah sekarang Pak, yang aku mau tanya secara teknisinya, teknis untuk pembuatan bak kita ini. Itu apa-apa aja yang bisa terkait. Berarti ada input, masuk, oksigen, dan pembuangan. Kan begitu kan? Nah, apakah kita di samping punya kolam ini juga kita punya kolam untuk membuang daripada kotoran-kotoran plat tadi, Pak? Plat itu sedimentasi atau kotoran-kotoran yang di bawah ini, Pak. Ini sekarang kan udah mengandung, Pak. Sudah terdiam dia di sini atau enggak? Terurai juga mengalir. Itu yang mau saya tanya. Dia kalau Dan dia kedua endapan lagi. itu kan dari pakan. Dari pakan Masih ada. turun dia ya. Tapi kan posisinya itu kan makanya tergantung. Kalau bapak dia pakai yang model 12 kolam, kalau tempat Pak Tom sebelah sini 12 kemana lu kira? Nah. Bapak itu jangan bangun di bawah 10, Pak. Untungnya nggak dapat. Nggak masuk. Bapak harus bangun itu lebih besar supaya bapak bisa masuk root blower. Root blower ini, nah, kalau root blower ini bapak masuk, jangan pikiran kita itu 1500 watt bakal keluar. Tidak seperti itu. Dia justru bisa kita setel. Enggak, bisa kita setel. Dia kan inverter. Sesuai kebutuhan. Ya semakin lambat dia berputar, semakin sedikit harus digunakan. Iya. Daripada dia meningkatkan RPM-nya ya. Itu RPM-nya 60. Itu baru kupakai 45 dengan kondisi kolam penuh sebenarnya. Berarti abang lebih sekitar 60% namanya RPM-nya ya kan gitu. Bisa di setel. Bisa di setel. Terus satu lagi kan banyak kelemahannya. Kalau misalnya contohnya
dia banyaklah biaya yang akan terpangkas itu sangat banyak sekali dari segi biaya pembangunan, kos. Nah kalau mau pakai atap bagus pakai atap. Kalau nggak mau pakai atap karena kosnya besar, pakai kayak gini juga boleh. Bang, kira-kira pengembaliannya kapan itu Bang? Ini masuk pula untuk Sisi ya. Iya kan? Yang Mulai balik. ketemu ini break even point-nya, abang kan jagoannya di situ. Jadi dia model break even point-nya nggak bisa kita macam, dia harus modelnya kan investasi panjang. Contoh 10 tahun. Misalnya total biaya bangun kolam bapak itu 100 juta. Misalnya, iya kok. 100 juta dalam itu kita sepakati lah dengan pemilik modal. Kita sepakati berapa lama kita mau, kan harus ada dia rencana jangka pendek, rencana jangka panjang kan gitu. Iya. Berapa lama kita bikin modal ini kita tanamkan tanpa digubris kan gitu. Oh gitu. Oh iya wajib dong, jangan diganggu dulu. Jangan diganggu dulu. Berapa lama? Misalnya ya udahlah bikinlah 10 tahun. Kita perkirakan usaha kita ini bisa bertahan 10 tahun. Berarti 100 juta itu dibagi 10 tahun. Ya. Dibagi jumlah periode per tahun. Anggap aja 2 kali 1 tahun. Berarti ada 20 kali panen. Iya. 20 kali panen. Nah, berarti 100 juta dibagi 20. Ya. Berarti sisa 5 juta. Nah. 5 juta kan? Ya. Nah, 5 juta misalnya ada lebih dari 10 kolam. Berarti satu kolamnya hanya 500.000 sewanya. Itu kosnya. Nah, itu kos tambahannya. Jadi harus begitu cara hitungnya. Kalau nggak begitu, ya nggak masuk. Main lah. Nggak masuk. Harus begitu cara hitungnya. Berarti kan gini, kalau pembangunan kolam, satu kolam itu kita hanya sewa 500.000. Contoh ya, karena susu kita bagi kan. Iya. Nah, satu kolam itu cuma 500.000 kita sewa. Misalnya biaya pembangunannya anggaplah 100 juta. Udah sama nama kayak awak. Nah. Tetap kayak ini kan. 100 juta misalnya kita ini kita bangun, kalau 100 juta itu kalau 7 bisa 15 kolam nih. Buset. Nah, 15 kolam B3. Ya. Ukuran Tiga. D3. Diameter. diameter 3 ya. Bang, coba bantu kalkulator, Bang. Berapa satu bulan? 15 100 bagi 15, Bang. 100 bagi 5. Oke. Ya, 666. 6.600.000 ya. Ya, 666. Oke. Nah, ini kita bagi lah ini kan. Kita bagi ke 10 tahun, berarti dibagi sekitar 5 juta per siklus ya. Iya, per siklus 5 kali 20 kan? 20 kali panen. Kalau 2 kali 1 tahun. 100 juta. Oke. Iya kan? 5 Oke. juta. Iya, Bagi kali 15 kolam. 20. Bagi 15 kolam dulu. Bagi 15 sama dengan 3 berapa nih? 333. Nah, berarti Oke, 33 semua. 333.000 Itu dia. per kolam per siklus. Kali 15. Ya inilah dia. Inilah biaya. Inilah biaya yang nggak bisa Biaya yang investasi kita. investasi dikembalikan. Iya. Jadi kalau 6,6 juta ini jangan gini caranya. 6,6 juta contohnya, panenlah B3 ini Bapak satu biji. B3 itu kan dia 150 kilo. Iya. Untungnya misalnya mau jual cepat, untungnya 10.000 satu kilo. Ini kita nggak usah cerita biaya Iya. operasional. Iya, betul. Untung saja. Untung aja dulu, profit ya. Anggap aja lah 10.000 sekilo. 10.000 kali 150. Nah, Cuma 1,5 juta. 1,5 juta. Masa 6,6 juta mau berapa kali aku panen baru dapat 6,6 juta ini, gitu pikiran Bang. Itu salah, bukan pikiran pengusaha. Nah, 1,5 juta hasil panennya, hasil untungnya, untung bersihnya, abang tanam 6,6 juta. Investasi ya, belum biaya operasional nih. oke. Karena kan biaya operasional sudah kita kurangi ke harga jual. Iya. Nah, jadi sebenarnya untung bersihnya itu ini 3 dikurangi. Berarti 1, 2, 7 ya, itu ya. Nah, itu ya, kurang lebih lah. Ini untungnya. Bersih ya. Potong itu dulu ya. Per siklus tadi pembebanan biaya. Pembebanan biayanya Oke. ada. Oke. Jadi kesalahan kita biasanya 6,6 juta ini hitungnya 6,6 juta. Loh, berapa aku dapat untung? 1,5 juta sebenarnya. Berarti kompak kali panen baru kita berusaha bukan mau balikin modal, Ya, kita mau untung. Sama seperti beli ruko.
beli ruko nggak kan bisa dia sewa itu ngebalikin uang beli ruko. Ya, Cicilannya betul. nggak cukup itu. betul. Nah, ketika nanti sudah ke 10 tahun, Ya baru terasa. Ini kawan-kawan di sini, kalian dengar juga itu masalah minyak makan tadi itu. Jangan kalian ambil semua untuk modal dasarnya. Iya. Jadi aku bikin nanti bikin ada usaha lain. Jadi itu. Jadi jangan diambil semua akar-akarnya, biarkan pohon itu tetap tumbuh, Iya. tapi kita rapikan. Jangan diambil dulu. nah, kalau aku Ini cara mindset pemikiran Iya, Bang betul. Gulo ini yang mau kita buat seperti Iya. itu. Kita mau berkesinambungan. Nah kalau aku ini mesinnya kalau yang segini dia pakai paket kolam, ini mesinnya itu sudah mesin blower ini. Blower. Dia TK 50. Nah ini bisa 25 kolam bang, 25 sampai dengan 30 kolam. Jadi Ketika investasi berikutnya ini nggak 6,6 juta lagi, udah pasti berturun ini ke bawah. Makanya aku bilang semakin ke bawah, nah HPP-nya ini semakin tinggi. harga pokoknya. Kenapa? Karena harga pokok penjualannya semakin ditekan. Kenapa? Karena banyak yang bisa kita manfaatin. Iya. Satu kali jalan itu bisa dipakai. Nah gitu dia. Inilah yang bisa dibilang kalau dalam ilmu bisnisnya. Yang kaya makin kaya. Betul ya? Benar. Benar. Dulu kendalanya cuma satu. Semua kendalanya ini cuma satu. SDM. Ini kendalanya kan cuma SDM. Baru pangsa pasar. SDM. Nah SDM udah kita tangani, bisa aku bantu. Tapi dengan komitmen ya, contoh komitmennya kan kalau nggak mungkin nggak kita kasih uang. Iya. Oh iya. Jasa. Ya. Terus pasar nanti kita bantu. Kalau pasar 10.000 itu kalau bapak jual ke pengepul, jualnya ke Raja Dila. Karena dia HPP-nya ini kurang lebih 12 sampai 13 ribuan. Oke, nanti kita Nah, kalau apa jualnya ke Raja Dila dapat bapak 10.000, tapi bapak nggak nambah SDM. Terus ikannya selamat sampai siklus berikutnya. Karena kan disortir. Ya. Kalau orang yang ada yang sortir, mati lah pak satu kolam. Angkat 10 kilo, mati 70 kilo. Nah, model-model pengepul kan kayak gitu dia. Nah kalau kita enggak, nah ini belum lagi aku masukkan ikan nila bumbu. Kalau ikan nila bumbu bapak bisa produksi di sana, mitra, ikan nila bumbu itu harganya sekarang panggang itu 500 gram, itu harganya 62.000 setnya. 500 gram. Anggap saja dia misalnya biaya kosnya ini 30.000 setengah 50% ya. Berarti 31.000 ikannya per 500 gram. Gila. Berapa ini? Beli kali Pak. Pak, udah kan? Bapak tahu kan duit yang disimpan itu kan? Yang bisa kita dapat tadi kan, di profit itu tadi. Itu udah bisa berapa kolam Pak? Tinggal Bapak kalah ikan aja. Dengan angka segitu tadi, jadi kan Bang Gulo itu adalah 15 kolam. Yang diameternya rata-rata 3. Ini dia tadi. Jadi dengan modal 100 juta itu kita dapat berapa kolam? 15. Udah nggak ada ngeluarin biaya lagi kita ya? Biaya Udah. tapak, ulangan, atap. Oh itu lah. Beda Tapi mas. ya masih bisa masuk lah Pak, masih bisa kita tekan dalam artian kan nggak mungkin juga sesuai dengan kalau paketnya ini sebenarnya 7.500 per kolam D3. Dicatat tuh itu paketnya. Tapi kan Bang Tom kan nggak mungkin lagi kita itu paket. Ya anggap aja lah 6,6 juta. Nanti ini paling sisanya ini sudah termasuk upah kerja. Nanti berarti yang belum itu batu bata, semen. Macam kemarin mulai ya Pak. Itu kerjaan aku itu. Batu bata, semen, gitu lah. Itu boleh Bang ya? Dasar. Nggak marah kan Bang? Oh, ini belum. Itu kan nanti. Oh, kabar sur lagi dari. Enggak, soalnya kan masalah kan kalau kita kesepakatan ada yang enggak bimbing kan gitu. Apa enggak sini apa enggak jadi merkuri ya? Kalau apanya itu? Nah, dia punya bahkan kayak itu. Oh enggak. Jadi ini bukan kata Bang Gulo dia aman Pak. Bapak nanti bisa coba literasi di YouTube atau di Google, di KKP. Yang paling, jadi orang Danau Toba itu mintanya ke Bioplok pindahnya. Iya, jadi diarahkan negara. Kalau kayak gini iya. Kenapa dia? Nggak ada pencemaran. Tapi banyak di sana yang minta pelatihan Pak. Bulan ini kan ada 2 kali juga Lok Sanggul diundang untuk jadi, dan ini ilmunya KKP juga kurang. KKP aja pun jadi peserta pelatihan yang begitu. Satunya itu ya. KKP ya.
Nah, potensinya yang harus Bapak lihat. Satu tadi ini juga potensi kenapa itu milik ikan nila. Produksi di Danau Toba itu yang terdata itu kalau nggak salah itu sekitar 1.200 juta ton per tahun. Berarti ada 100 juta per bulan. Paling besar aku apa itu Pak? Iya. Itu yang ketahuan kita negara Indonesia. Sama happy lah ya. Di bawahnya gimana Pak? Di bawahnya yang tak bayar pajak bisa 4 kali lipat. Aku, ini kan UMKM hari ini bang. Kan kami kan pensiunan di sini nih coba membawa satu wadah itu koperasi. Jadi waktu itu sama Pak Dali ini harus pulang. Dia orang Sunda, saya orang Sunda. Kan begitu kan. Jadi dia mau membantu dengan modal awal Tadi dia buat 2 sampai lagi 3 kita M. keluarga Dari lebih tinggi. PPP. Jadi kita Kalau udah jadi bikinnya udah bisa udah pakai biopop aja. Biopop aja deh. Kita kerja sama PKS yang kau bilang sama Pak Gulo itu. Tapi tetap aku akan ke sana Riz. Cobalah Bapak ke sana lebih seru. Orangnya pun juga friendly, bisa bersahabat sama Pak Ucep. Cobalah. Jadi kalau kayak gini apa yang diceritain sama Syarif Bang Aris, sesuai. maksudnya Bapak Ustaz lebih enak. Karena Bang Tom udah kenal aku, jadi WA udah ditunggu. Kalau Bang Aris lebih gawat lagi maksudnya. Begitu. Datang DNS sudah mau naik mobil. Oh. Dia datang ke depan, tanya. Di sini ada jual ikan nila. Ilmu itu ya. Oh ada Pak, aku mau beli katanya. Lalu Aris serius, itu orang BNI juga. Pak Aris ngapain sini? Ngapain sini kaurin katanya. Ya ini usaha kami lah. Loh ini usaha kamu. Sama siapa? Ikan Bang Beri, mana dia coba? Bang Aris. Ya udah. Aku tadi ke Google, aku mau usaha ini kan. Udah ke belakang lagi di sini. Jadi istilahnya mohon maafnya aku bilang, dia lebih ke sendiri mencari nekat dia karena dia baru pensiun muda kan pada tadi. Ya, dia mengundurkan diri sama Mengundurkan Maku. diri dia. Sama Maku, resign dia. Kebetulan aja istri kita keluar. Ih, Bapak ngapain sini katanya? Loh, kamu ngapain sini? Ya ini rumah aku katanya. Loh ini yang punya usaha suamimu ya mau dia. Jumpa, Pak aku di BNI juga, udahlah. Kalau Pak Tom kan dia sudah lama kenal. Ini Aku udah pernah ngopi ke tempat Pak ini Tom. abangku. Bapakku bapak angkat ke Pak Tom. Kan gitu ya. Jadi abangku lah ini kan gitu kan. Mana mungkin ku ingkari. Didempon aku kemarin ke Pak Tom. Minggu juga, terus HP aku masih air. Baru baru. Jadi gimana kondisinya Pak? Udah sehat. Kalau sehat dibilang orang tua lah. Ya kemarin yang penting di sana sempat juga lah ngobrol dengan keluarga masalah adat yang lain-lain. Lagi nih, ya kita kan Jawa anaknya semua Pak. Berarti ada masa kekosongan kalau terjadi apa-apa selama 24 jam kan. Makanya kita bentuklah di sana dari pulang untuk bilang kalau kami maunya adatnya seperti ini. Apa marga bang? Marga Gulo saya Pak, tapi mama aku baru pengaribuan. Karena bapak ini kan sahur matua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riz, aku sama Bang Gulo nih, Raja Nila. Iya kan, kau banyak kali kau dosamu di sini, betul. Tapi dosanya udah aku perbaiki lah, udah bagus lah. Jadi aku ada rencana wacana-wacana yang seperti yang kita gambarkan itu. Ini nampaknya Riz, kalau kita bikin wadah koperasi dikit, kita dekatkan Pak Dali, direksi, biar kita ngomong, ini sejahtera ini, kan begitu, iya kan? Dengan modal kita kurang lebih 150 juta aja, 15 kolam aja kita buat, itu kan udah, ya kau kan ngerti, kau orang keuangan, kau orang akuntan, iya kan? Jadi orang akuntan itu kan lebih jelas dia, kita buat, iya kan? Aku di sini lah ngopi-ngopi aku, nanti aku kirim videonya. Warungmu di mana? Warungmu di mana? Udah warungnya ada ya. Amiram, ya serok lah. Erit aku ke sana nanti ya. Oke? Ah. Ini ada nih kau ngomong dulu nih. Pak. Waalaikumsalam, mana warung? Amiram dia. Jadi dia itu Pak. Dia ini hebat Pak. Amir Hamzah yang di mana ya? Jadi yang objeknya itu dari Iya, ya. Nila itu dimasak di situ Pak. Ini
rantai makanan itu tadi baca biologi tadi itu. Rantai makanan itu tadi. Oh, di arah ke simpang sekip ini ya? Khusus ini ya. Iya. Yang dia piara. Iya. Sama kayak beras tagi sekarang saya. Itu bahan orang tuh produksi sendiri tuh, buka tambak, buka kebun, adalah beras tagi gitu. Jadi semangat ya. Iya. Semangat ya untuk di sini. Nah kalau semangat ini jadikan. Jadi di gini. sini. Jangan kita Kalau tarik semua. kalau kita 5 ini aja satu orang 20. Coba lah saya Pak, mau tiap hari makan nggak tahu Iya. gimana. Bingung. Aku kira kemarin disempat anak supir sana, Apa enggak ya? yang perlu kita apakan? Sistem ya contoh, masa jauh-jauh Indomaret itu produksi label Indomaret semua itu. Itulah macam Syarif piara nila dia buka rumah makan gitu. Ini hari itu udah kita Pak. Arah ke Rianya, Bukan. arahnya ke jembatan. Kita jangan ego dulu kita bawa dalam bisnis. Kita iakan aja, iakan dia lalu kan diurang. Yang penting Di jadi Mang Adam Malik kan ada Berani. Harus bundaran. berani. Iya. Ini loh Abang tadi, yang kaya makin kaya ini dia bisa. Iya. Kalau kita serius. Oh, ruko apapun bapaknya, Pak? itu- Jadi Ya, kalau kita udah Kerong aja, lagi kita tugas kita apa? Dia nggak ada kerja pindah. Kita pindah. hari itu belajar jadi manajer cuma ya apa? Kira jadi di depan rumah. Iya ya. Jadi udah terbayar kan bisnis itu kan. Mantap, mantap. Jangan faktor usia juga Pak. iya. Kematian yang membuat kita itu. Oh, udah dibuka berhenti. berapa lama udah? Selagi kita masih Oh, mantap lah. hidup, Suara sehat. itu berapa, Pak? Apa? Carrot apa? Dia berproses banyak Iya, iya, makin iya. Oke, berkembang mari. terus. Ya. Iya, skor jadinya ya kan. RNI. Ya, dari pengalaman. Rumah makan. Makanya ada pepatah pengalaman Oh, 20 insya Allah ya. Doa ya, doakan ya. Oke oke Pak Aris, siap siap, semangat ya. Yo, Pak Usep. Ya Riz, aku kesana nanti. Aku kesana dari sini ya. Oke ya. Oke. Nah, Terus lah. iyalah Riz, harus gitu. Tunggu di Oke Pura ya, itu. gitu ya. Kita cek. Aku mau buat 15 aja Riz. Rencana Riz. Kalaupun kau tambahin itu, kalau nggak bisa nanti kita minta sama Pak Dali. Kau percuma, saudara itu Riz, saudaraku itu. Kita jumpa, ya Dali lah. Kau di mana kau? Kita datang, kita minta bikin koperasi. Kita bilang, Tadi ya Oke, 10.000 itu oke, kalau oke. harga Oke, jualnya Riz. 23.000. Oke Aris, yo, makasih. Sehat ya. Udah terendah lagi Pak. Itu harga akuan karena aku jual di sini 26.500 untuk agen. Orang itu jual 28.000 sampai 32.000. Kalau abang beli ke pajak itu 32.000. 35. Kalau ini yang 10.000 itu atau yang ambil. Harga abang lah ya. Kalau pengepul yang ambil 18.000. Jangan ambil pengepul. Jadi kalau pengepul ya terlalu rendah lah kosnya. Iya. Terus satu lagi kalau ada yang ngambil kan ya pas kabitra itu biasa kan dia nggak, misalnya kita ambil dari kolam, kita yang sortir, kita pastikan ikan itu sehat lagi untuk dibesarkan kembali. Terus kan kita jemput naik mobil, kita ambil hidup. Jadi ada kemungkinan masalah setelah pasca panen kan di kita. Nah, ada kosnya dan kita jual itu hanya 26.500 di sini untuk agen kita lagi, agen kedua. Agen kedua ya. Agen kedua. Jadi itu kalau aku open semua. Aku ambil larang bapak 23.000, aku jual 26,5. Kami boleh ikut agen Boleh? dalam penjualan ya. Ya boleh. Kalau Tapi misalnya bukan contohnya bapak mau ambil dalam mau ambil manajemen lagi. kolam. Iya. Ya, kami nggak ikut. Maksudnya begini, boleh Kak Bang Buluk, kami manajemen kolam kan sama Bang. Iya. Tapi nanti pada saat pemasaran kami masuk lagi di situ. Boleh. Untuk pemasaran Medan Johor gitu. Makanya dia modelnya kita nggak ada tutup-tutupan. Open aja, Nah, open aja kita. Kenapa? Gini, kalau abang nggak ikhlas sama aku 3.500 dengan resiko yang lu alami, kan gitu. Ya nggak tahu lah kita, kan gitu. Berarti nggak cocok. Karena gini, kalau aku ambil, iyalah. Kalau macam Pak Aris aku ambil, paling aku ambil 200 kilo. Itu ke Pak Aris kenapa? Karena kan nggak mungkin kita bisa ambil semua. Nanti kita ambil. Daerah mana nih, Bang? 200 kilo. Sumbar. Tunggal. Kiwi. 200 kilo. Nah kalau 200 kilo kita ambil. Satu untungnya itu cuma 3.500. Berarti 3.500 kali 200. Iya, kali 200. Berapa? 7 juta. 700. 7 lah.
3.500 kali 2. Iya. Oh, iya. 700 ya? 700. 700. Ya, 7.000. 700. Kalau 700 lah dulu. Uang oksigen, bayar orang, transportasi, kematian. Itu kalau 200.000. Itu kalau 200 kilo. Kalau 50 kilo bisa merepet aku, nggak bisa. Yang paling tidak kan persentasenya kan bisa dibuat. Nah kalau bapak bilang Risiko itu kan paling tidak 60 sampai 40%, 50%. nah 200 kilo itu ukuran maksimal sekali jalan. Kalau 1 ton maksimal, kalau 1 ton berarti harus 5 kali jalan. Karena 1 ton itu dia hanya 50 kilo. Di atas itu ikannya pasti sakit. Kita kan mau ikannya hidup. Aku jual apa? Makanya ada resiko sama aku dari jual hidup. Pada saat packagingnya jual itu, berarti kan masuk semprot Oksigen. Iya, pakai oksigen, bukan pakai tong, pakai oksigen semprot tong. Iya. Non stop itu. Satu oksigen itu 125.000 satu kali jalan. Coba. Jadi ada kos di situ juga. Ada kos. Jadi Yang kita 700 perak itu. 700.000 itu bukan untuk Bang Gulo semua. Bang Gulo ini kan menjabarkan bahwa dia pun juga ada risiko. Ada resiko. Ada risiko. Jadi Yang kita- nilainya itu terhadap rembang pati. Kita Kita tinggal Rakit, Bos. Iya. 10 cek udah bisa panen enggak? Langsung mereka. Nah, kalau misalnya Bos, contohnya potong. abang mau ambil, ya kemarin tuh jual sama Bang Gulo 23.000, kan gitu. Ya kan sudah kita bilang dari awal, kalau abang ambil dari sini 26.500, bisa jadi ini ikan abang, bisa jadi itu ikan mitra yang lain, kan gitu. Ini. Cocok. Nah, sampai ke pajak Klik nah. bisa 35.000. Oh, udah terima. Oh, iya, 35.000. Udah mayung nih. Iya. Jadi banyak kawan-kawan mitra ini memindahkan Ini resiko. inflik ini. Aku selalu berusaha Untuk hubungi ini. memindahkan resiko. Contoh nanti 15 kolam. Terus ada siklus padat. Inflik Satu kali hot panen itu 10. 5 ton. Iya. Minimal dia 1 ton. Istilahnya kalau sudah 5 bulan itu 1 ton pasti terangkat lah kita akan. Kita ambil 1 ton. Nah sebelum menjelang itu kan sudah koordinasi kan dia. Nah kalau kita pindahkan yang 1 ton ini ke tempat kita, berarti kan resiko 1 ton itu sama kita. Pasti ada di situ. Atau nanti bisa juga kayak gitu, bisa juga modelnya begini, bisa juga penuhikan. Aku telepon teman Pak Tom. Pak Tom, itu ada yang mau ambil. Modalnya 28 ya Pak Tom. Oke bang. Nah, atau bisa bawa ke sana, tim ku berangkat dari situ bisa. Nah, kalau ke bawah ke Raja Nila itu harganya 23.000. Tapi kalau dari dibawa dari sana nanti dibicarakan lagi lah. Iya, Bisa jadi kos contohnya, perjalanan, Bang aku ambil nanti 26,5 ya Bang. Tapi aku ke sana, Bang tunggu aja di situ. Suruh anggota nyari. Oke. Nah, deal. Atau justru Pak Tom bisa juga begini. Bang Gulo, ini aku kita udah deal. Mohon maaf Bang Gulo. Macam Bang Aris itu juga itu. Aku ada pula yang mau beli 29.000. Biasa dulu ya. Tapi sudah kuiyakan pula sama Bang Gulo. Gimana ini? Yah, jangan tanya aku lagi itu. Ambil kalau kurang minta sama aku. Gitu lah. Oh, abang mau terima kayak gitu? Jadi gini, bukan berarti karena bapak kita ikat, yang perlu itu cuma satu. Abang bilang sama aku. Jangan ku tahu dari orang. Komunikasi ya. Nah, Jangan miskomunikasi. jangan itu. Oke. Cuma ada nih 28.000 pula harganya. Terus aku cuma ada 300 kilo di sini katanya. Ambil aja Bang, kalau kurang nanti abang telepon aku. Ada di sini. Main belakang lah ya. Jangan kalau main belakang kan kesannya kalau Iya. kau nggak bisa jual, kau jual pula sama. Nah, itu dia. Giliran kau bisa jual, kau diam kan gitu. Benar. Ya kita kan harus sama-sama maju. Oke, sama-sama. Oke, itu Tapi kita cuma support kalau ya. ada kue, kita bagi-bagi Bagi-bagi. kue. Iya. Bisa jadi juga abang belum panen. Iya. Aku tahu Tiba-tiba Pak, ada yang mau beli minta, 30.000. Ambil dari sini ya. Tinggal bilang, Bang ada yang minta 30.000. Aku belum panen ini. Belum panen. Kira-kira ada ikan di situ. Bisa. Berapa sama Bang? Aku langsung itu aja. Sama aku 27 boleh. Ah, Ambil lah 3.000 boleh kan? Nah. Oke sip, suruh mari. ambil ya. Sudah Bang. Jadi sekarang inilah figur Pak Gulo ini udah kebayang sama aku nih. Kan begitu kan? Ini bisa jadi pembicaraan kita 2 hari 2 malam ini untuk selesaikan. Sampai kita membuat anggaran kita bagaimana. Kan begitu. Kita ledakkan.
Jadi tempat Pak Tom itu Pak Tom, kan ada tempat kosong itu Pak. Oh, tempat patung itu. Itu kita bikin shelter di situ, kita langsung. Apalagi kolam tengah itu masih ada ya Pak Tom? Ada. Nah, kalau lihat aku kolam Pak Tom itu udah aku gambar memang udah. Apalagi itu kalau bisa dikorbankan Pak Tom kandang kucingnya itu Bisa. berbentuk U di tengahnya kayak ini Pembuangannya. tempat pembuangan pakai air bersih itu nih. Bikin semen desa ya? pondok. Ah. Kalau kita masih makan ikan, ini saya taruh full. Ya itu pokok mangga itu suruh tuh aku buang tuh kemarin. Jadi ratu Mita, ratu Mira. Aku udah kebayang memang. Ya ini raja, sana ratu ya. Iya betul. Nanti dibikin namanya entah apa misalnya, baru Iya. bikin nanti baru Mitra Raja Nila. Oh, Itu. harus kita buat. Nanti termasuk yang kita buat PC tadi, termasuk kita bermitra sama Raja Nila. Nah itu cuma Mitranya mitra sejati. Kalau Jangan kita- rumah sakit mitra fisik, mitra apa ya? itu kan kalau kita cuma mikirin jual ikan. Iya. Belum lagi nanti masuk ke step atasnya. Bapak kan kalau mungkin Iya. nggak perlu kita bikin kira-kira menurut abang diklat kepada calon-calon pensiunan pegawai negeri tempat Pasti. Tom. Lebih tertarik di sini nanti ke sini memang. Jadi orang pensiunan itu dia Pasti harus larinya ke sini. mahir secara Pertanian, spesifikasi peternakan. terhadap bidang-bidang dia. Ah. Begitu tiba masa pensiun dia dengan mendapatkan uang ganti rugi dari perusahaan, terutama di Itu buat modal ya. sama. Mereka Bingung, bingung. mau kemana? Aku mau kemana? Mau kemana? Tak ada yang bisa kupegang. Artinya dalam hal inilah kita lah inilah sebagai pencetus kepada kawan-kawan untuk bisa memberikan sumbangsi kepada kita. Kan begitu kan? Kita bisa memberikan. Untuk membuka Mana jalan bisa pikiran menguntungkan? pensiunan ya. Iya, pensiunan. Pikirannya lah ya. Itu banyak, Pak. Duitnya nggak tahu mau diapain. Timbul. Setiap tahun ada. Itu loh Pak Tom. Calon-calon pensiunan Ah. dilatih. Iya. Mau Dia bikin apa? Dia masalah mau atau tidak, Ya. Iya. itu urusannya Itu kita. nanti. Arahkan kita kan Pak presentasi. Tom, Kepala bisa dinas. masuk kan juga kepala dinas. Nggak apa-apa, kita bikin kita konsultan di situ. Ini pernah loh. Bikin Kami- pelatihan. Aku dulu Kita bikin pelatihan. pelatihan. Nah, gitu, Bang. Iya. Dan Kita satu bikin lagi, pelatihan. biasa kan orang cari yang yang company berapa bang? Kita bikin pelatihan. bisa. Sumber pendapatan usaha lain Orang kan biasanya nanya begini. setelah pensiun. Siapa pembicaranya? Pasti kan begitu. Iya. Bonafit enggak Iya. pembicaranya? Iya. Enak speakernya ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kalau kita kan masih bisa bang jual sih. Boleh yang Iya kan? Ada nama. Masih bisa dijual istilahnya. Dalam artian masih punya pamor lah. Ada harga jual. Jadi artinya begini, kita kan udah kenal Kadit apa tadi sama Tumawan, kan Kadit lingkungan. Lingkungan Itu hidup. Amdal sama dia loh, ini berdampak kepada hal yang seperti itu. Enggak, tapi nggak ada nanti mereka. Makanya kalau datang itu gini, menjawab aja kita yang pandai. Ini cara Diplomasinya aja. Datang itu pasti karena komplain. Masyarakat. Biasanya seperti itu karena komplain. Aku udah lama di depan. Oke, Nah, oke abang. Datang. Ini bau kali begini begono. Oh, limbah. Dia bilang sama dia. Bioflow itu kalau bau itu bukan bioflow. Karena syarat bioflow itu berjalan dengan baik, tidak ada masalah itu adalah tidak berbau. Yang kedua, bioflow itu penuh dengan bakteri. Sebenarnya kalau di luar negeri air ini dijual pupuk. Itu dari pupuk. Iya betul. Ini kita sumbangkan. Iyalah kita sumbangkan lah itu kita buang. Yang kita buang ya. Harusnya tadi air parit itu bisa bau dengan masuknya air kita. Air Iya. parit itu justru lebih bagus gitu loh. Yang jadi masalah itu di mana air pembuangannya ikan koi hidup Jadi ini meningkatkan pH, ya kan? Benar. Gitu. menetralisir pH. Menetralisir pH. Iya, iya. Nah, itu aku bilang sama dia. Dan gini, itu bukan kata Bang Gulo. Aku ini bukan ilmuwan, aku sarjana hukum. Sekarang berubah jadi sarjana hewan. Esa juga. Sama Esa ya. Hukum, apa kataku aku bilang. Jadi aku tahu persis bahwa ada hak dan kewajiban di situ, aku bilang. Nggak akan bisa, nggak akan mau pulang dari Baca legalitas ini kita masuk. Iya. Jadi gini, kalau misalnya contohnya kalian merasa bahwa pampu ini Tercemar. membuat kalian tercemar, buktikan. Ya gugat. Buktikan apa buktinya. Apa yang membuat itu mencemar? Kenapa? Tidak ada satu bahan kimia pun yang kumasukkan ke dalam. Yang bahan kimia itu, kalau bahan kimia yang kumasukkan ke dalam itu langsung ke lingkungan bisa mencemar, mungkin kan bisa curiga gitu kan. Iya. Ini nggak ada satupun, malah bahan-bahan yang bagus untuk lingkungan semua yang dimasukin ke dalam.
kapur dolomit, bakteri probiotik, starter bakteri, molase, Oke. garam. Ini semua bagus untuk lingkungan. Oh ya. Ya, apa alasannya? Ah, apa alasannya kok bisa tiba-tiba jadinya? Nggak mungkin ayam goreng lahirnya jadinya kerbau panggang kan gitu. Iya. Nggak mungkin. Iya. Nah, gitu aja. Ayo Yong, mau ditanya-tanya Putu apa-apa aja. Tanya sepuas-puasnya kita. Gua ada kerja Ya, lagi. mohon. Jam berapa? Berapa menit lagi? Setengah 12. Nanti jam